Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Sekali katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Go on and sing, that sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Oh, how great Thou art. How great Thou art. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.
Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap semua berada dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berdoa saat ini agar apa yang saudara hadapi saat ini, saudara selalu mengalami berkemenangan. Amin. Firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Sari, beliau adalah istri saya, dengan mengambil tema melawan arus duniawi. Kita berada dalam satu perjalanan. Tema tahun ini adalah The Journey. Dalam perjalanan itu ada banyak tantangan dalam hidup kita, khususnya dalam menghadapi arus duniawi. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan arus duniawi tersebut? Mari kita dengarkan. Tuhan memberkati saudara. Shalom Jemaat Gereja Oikos Online, apa kabarnya? Telah 2 bulan kita lalui tahun 2021 dan saya harap saudara semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan optimis dan semangat, karena kita tahu ada begitu banyak kabar-kabar yang masih menakutkan bahkan di tahun 2021 ini sehubungan dengan pandemi yang kita alami. Tapi ingatlah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, hari ini saya mau membahas firman Tuhan tentang melawan arus, ya, atau lebih tepatnya melawan arus dunia. Tentu tidak mudah untuk bisa hidup melawan arus. Ada satu cerita di mana seorang ayah dan anaknya pergi memancing, dan kemudian karena ikan yang mereka tangkap itu masih sangat kecil, jadi tidak cukup enak untuk dimakan sebagai lauk makan siang saat itu. Akhirnya sang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, lepaskan itu ikan-ikan itu. Jadi kita masak telur aja, karena ikannya terlalu kecil untuk dijadikan lauk makan siang kita." Dan si anak khawatir, ya kalau misalnya ikan-ikan yang masih hidup ini, karena ikan yang ditangkap itu sebenarnya masih hidup semuanya, anaknya khawatir ikan ini akan mati ketika ditaruh lagi di air. Dan ayahnya bilang seperti ini, "Anakku, kalau ikan-ikan itu masih hidup, dia pasti bisa berenang melawan arus. Kalau ikan itu sudah mati, dia pasti akan terbawa oleh arus." Nah, pada intinya cerita ini berkisah tentang ikan yang hidup memiliki kemampuan untuk melawan arus. Dan kita akan membuka terlebih dahulu dengan ayat firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk saudara. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ya, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya tidak tahu dengan umur saudara, ya, tapi saya ingin share sedikit pengalaman saya ketika saya masih muda dulu, ya. Dan ayat ini begitu sering diperdengarkan lewat mimbar dengan interpretasi yang sangat ekstrim. Jadi pada masa itu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, jadi mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu, ayat ini bisa diinterpretasikan dengan cara seperti ini. Kalian yang perempuan nggak boleh pakai lipstik karena itu duniawi. Kalian yang masih muda tidak boleh nonton bioskop karena itu duniawi. Ya, kalian jangan pernah main kartu karena itu duniawi. Jadi interpretasinya itu sebatas pada pembatasan-pembatasan kegiatan ataupun aktivitas yang biasanya sangat normal untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari,
karena dirasa itu menyerupai dunia. Nah, saudara, tentu saja ya interpretasi yang seperti itu tidak relevan dengan zaman kita yang sekarang. Tetapi apa sih yang sebenarnya dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata kepada jemaat di Roma untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Mari kita lihat satu demi satu ya beberapa poin dari ayat kita hari ini. Yang pertama, ada dua kata kunci di dalam ayat ini. Yang utama dan pertama adalah kata dunia, ya. Jadi kata dunia ataupun zaman itu dalam hal ini Paulus menggunakan kata aion, A-I-O-N, aion, ya, aion. Nah, itu artinya adalah zaman ataupun era, ya. Jadi kata world atau dunia yang dipakai oleh Rasul Paulus itu bukanlah kosmos, tetapi adalah bicara tentang sebuah era atau sebuah zaman, ya. Dan sebenarnya di dalam Perjanjian Baru, Paulus beberapa kali menggunakan kata yang sama, aion, ya. Itu salah satunya adalah di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, ya. Jadi pada dasarnya Paulus membagi dua zaman ya yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah zaman sekarang, ya. Zaman ini dan kemudian zaman yang akan datang. Nah, zaman ini di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, kita baca ayatnya. Dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kata dunia, aion, dimaksudkan oleh Paulus sebagai zaman kegelapan di mana ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat, roh kegelapan yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini adalah zaman di mana kita hidup. Dan ada satu zaman di mana Kristus memerintah dalam surga bumi yang baru. Jadi Paulus berkata tentang dunia, konteks dunia saat ini bukan sekedar tempat kita hidup, tetapi sebuah era, sebuah zaman. Saudara pernah dengar lagu ini? Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi. Ya, jadi sebenarnya lagu itu cukup relevan. Ya, jadi ada zaman ini yang akan berlalu dan ada zaman yang akan datang di mana Kristus akan memerintah di dalam surga bumi yang baru. Nah, sehingga yang dimaksudkan oleh Paulus dengan ketika dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya adalah hiduplah di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, sebab zaman di mana kita hidup saat ini adalah zaman yang gelap. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak saja dibatasi atau diinterpretasikan secara eksternal, ya. Bukan berarti saudara tidak boleh nonton bioskop. Saudara tidak boleh nonton bioskop, tapi saudara punya Netflix di rumah, ya kan? Bukan berarti saudara tidak boleh memakai lipstik untuk yang perempuan, ya. Karena I think it's okay gitu bagi seorang wanita untuk merasa lebih baik tentang dirinya dengan mengenakan make up secukupnya, tetapi tanpa menjadi
terobsesi dengan dirinya, ya, sampai kemudian mengejar begitu rupa standar dunia untuk menjadi cantik menurut standar dunia, ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, itu artinya jauh lebih dalam. Itu mengenai apa yang ada di dalam kita. Misalnya, ya, kalau dunia ini hidup untuk mencari approval dari manusia, banyak hal yang bisa dilakukan oleh dunia untuk mendapatkan approval dari dunia. Berapa jumlah likes yang saudara punya, berapa jumlah followers di Instagram yang saudara punya, dan bagaimana saudara bisa mengambil foto yang bagus yang saudara tampilkan di Instagram, di sosial media, ya. Dan itu adalah nilai-nilai dunia yang menguji hati kita untuk mencari approval dari manusia. Dan kalau misalnya yang dimaksud oleh Paulus di sini itu sekedar hanya tidak boleh nonton bioskop, tentu tidak relevan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah nilai-nilai apa yang kita hidupi. Apakah kita sadar bahwa Kristus akan datang? Jadi kita hidup bukan hanya hidup di zaman ini. Kita hidup dengan memandang ke depan. Kita hidup dengan pengharapan bahwa suatu saat Kristus akan datang kembali dan kita akan dihakimi dan kita akan bersama-sama memerintah dengan Kristus dalam kerajaan surga bumi yang baru. Saudara, kalau orang hanya berpikir untuk hidup pada hari ini tanpa punya pemikiran akan kekekalan di dalam hidup mereka, maka gaya hidupnya pasti berbeda. Kenapa harus berpikir tentang life after death? Kenapa harus berpikir tentang kehidupan setelah kematian? Kenapa harus berpikir tentang Tuhan yang Maha Melihat? Kenapa harus berpikir tentang hari penghakiman? Kalau misalnya hari ini saya bisa hidup untuk diri saya sendiri, saya hidup bisa menyenangkan diri saya sendiri. Nah, Alkitab dalam kitab Roma berkata, jangan ikutin nilai-nilai itu. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, pada masa ini, pada zaman yang sekarang ini, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir. Akan ada suatu masa di mana Kristus akan datang menegakkan kerajaannya, dan kita akan ambil bagian di dalamnya. Jadi ingatlah saudara, ya, untuk menghidupi ayat ini, bukan sekedar secara lahiriah, tapi juga di dalam batin kita. Yang pertama adalah kita punya pengharapan di dalam Kristus, bahwa Kristus akan datang. We live today with the values of tomorrow. Kita hidup hari ini dengan nilai-nilai akan apa yang kita yakini, bahwa Yesus akan datang kembali memerintah di atas dunia ini, dan karena itu kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita memberi tempat kepada Kristus sebagai yang terutama dan utama dalam hidup kita. Kita membangun identitas diri kita akan siapa kita, our sense of worth, ya, keberhargaan diri kita bukan berdasarkan apa yang kita punya, bukan berdasarkan penampilan kita, bukan berdasarkan performance kita, tetapi kita membangun identitas diri kita hanya di dalam Kristus. Jadi ini yang dimaksud dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika orang-orang berpikir bahwa mereka hanya hidup untuk hari ini dan tidak pernah berpikir tentang hari esok, tidak pernah punya pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian, apa yang terjadi? Maka ketika saudara punya uang, saudara hidup hanya untuk diri saudara sendiri, makan berlebihan, kemudian minum sampai mabuk, ya kan? Terus kemudian hidup bersenang-senang.
melazatkan semua tabiat-tabiat daging. Pada saat orang-orang berpikir bahwa tidak ada life after death, tidak ada kehidupan setelah kematian, maka orang-orang akan menjalani hidupnya begitu rupa sampai tidak ada batas-batas ataupun nilai-nilai yang mereka yakini yang bisa menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan berdosa. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Kalau misalnya tidak ada pengharapan akan masa depan, saudara yang hari ini sedang menderita, saudara yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah, saudara akan merasa bahwa ya sudah, toh saya hidup untuk hari ini. Saya tidak punya pengharapan lagi. Saudara bisa akan menjadi sangat putus asa kalau memang tidak ada hari esok. Tetapi kalau orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, hari esok masih ada, maka mereka juga bisa membangun iman mereka, membangun pengharapan mereka. Sebab Kristus ada di masa depan. Sebab Kristus telah berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita yang percaya di dalamnya. Jadi saudara, bagaimana saudara menghidupi hidup saudara hari ini? Apakah saudara mengambil semua nilai-nilai yang ada di dunia ini, ya, nilai-nilai yang mungkin tanpa saudara sadari, apa yang ditawarkan oleh sosial media adalah mereka sebenarnya membuat saudara compare, membandingkan diri saudara dengan apa yang ditampilkan oleh friends saudara ataupun oleh influencer, ya. Apa yang mereka tampilkan itu begitu sempurna. Dan ketika saudara melihat diri saudara, saudara melihat betapa berkekurangannya diri saudara. Ada pembandingan di sana. Padahal Alkitab mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kemudian berusaha untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi saudara, jangan mengikuti cara hidup ataupun nilai-nilai kehidupan yang diyakini oleh dunia ini. Ketika saudara melihat sosial media penuh dengan gambar yang sempurna tentang kehidupan, jangan bandingkan dengan apa yang saudara miliki. Belum tentu itu adalah kenyataan. Ya kan? Dan lagi pula, ketika saudara membandingkan kenyataan yang saudara hadapi dengan apa yang disajikan di dunia maya, itu tidak akan ada faedahnya. Saudara akan merasakan discouraged. Saudara akan merasakan, kayaknya saya kecil banget deh. Saya merasa tidak berharga. Ya kan? Padahal itu adalah dunia maya yang belum tentu nyata. Namanya aja dunia maya. Tapi kalau saudara melihat firman Tuhan dan berhenti membandingkan saudara dengan orang-orang di luar sana yang nampaknya sempurna, ingatlah saudara, pertandingan kita bukanlah pertandingan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kalau saudara mau membandingkan diri saudara, bandingkanlah diri saudara hari ini dengan diri saudara kemarin. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Apakah hari ini kau menjadi pribadi yang lebih baik? Atau mungkin lebih buruk? Atau mungkin masih sama? Jadi ya, daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, kalau misalnya kita lebih baik, kita akan menjadi sombong. Dan Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Dan kalau kita merasa orang lain lebih baik daripada kita akan menjadi minder. Tidak ada sesuatu yang positif kan yang dihasilkan dari membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu hari ini dan dirimu yang kemarin. Jadi kalau saudara bisa melihat diri saudara, introspeksi, refleksi, ya, dan kemudian berusahalah untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus menjadi lebih baik lagi. Dan hal ataupun kata yang kedua
Tadi kata yang pertama adalah dunia. Kata kunci dari ayat ini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Alkitab berkata, kalau kita mau berubah, kita bukan berubah dari penampilan secara eksternal, tapi itu dimulai dengan hati kita, dengan inner life kita, dengan manusia batiniah kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. The renewal of our mind yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Saudara, tahukah saudara, lebih banyak hal yang kita kerjakan di luar ini, action kita itu kebanyakan dipengaruhi oleh hati dan juga pikiran kita. Dan battle atau medan perang yang sesungguhnya itu adalah di dalam pikiran kita. Ya kan? Karena itu Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, karena ketika kita mulai berpikir tentang hal-hal yang surgawi, tentang hal-hal yang ilahi, tentang apa yang baik, tentang apa yang manis, maka dengan sendirinya hidup kita, attitude kita, sikap hati kita itu menjadi yang baik juga. Apa yang kita hasilkan dalam kelakuan kita, dalam pembicaraan kita, dalam ucapan kita, itu adalah hasil akhir dari sebuah proses, ya, proses berpikir, proses juga yang ada di dalam hati kita, ya kan, moodnya kita bagaimana. Misalnya saya seorang ibu, ya, kalau misalnya ada satu ketika mungkin ketika anak saya tidak mengerjakan PR. Kalau misalnya saya lagi suntuk karena pekerjaan banyak, cucian banyak, setrikaan banyak, belum ngepel gitu. Hati saya yang lagi suntuk, ketika anak saya berbuat kesalahan kecil, belum mengerjakan PR misalnya, saya akan menjadi marah besar. Ya. Tetapi kalau misalnya hati saya dalam keadaan damai sejahtera, saya bisa lebih bijak untuk melihat kesalahannya sebesar apa dan bagaimana saya mendisiplinkan anak saya. Ya kan? Jadi apa yang keluar dari mulut saya, apa yang saya kerjakan dengan tangan saya, itu adalah hasil dari apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Adalah penting bagi kita untuk hidup di dalam Kristus, hidup di dalam damai sejahtera Allah, sehingga kita tidak mudah teriritasi, tidak mudah ngegas, tidak mudah menjadi marah. Ya kan? Kalau saudara lihat Twitter terus, kalau saudara melihat mungkin Instagram, ada banyak rasa tidak puas. Kalau di Twitter dengan begitu banyak social justice warrior, mungkin saudara juga semakin terpacu untuk marah, untuk ngegas dengan pemerintah, dengan ini, dengan itu. Tapi coba saudara melihat dan membaca firman Tuhan. Hati saudara akan penuh dengan damai sejahtera Allah. Amin. Ya, jadi hari ini saya tidak akan perpanjang khotbah dengan panjang lebar. Saya akan memberikan saudara satu ayat yang terakhir, yaitu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, untuk berubah dan tidak menjadi seperti dunia, saudara perlu Kristus. Saudara perlu firman Tuhan. Ya kan? Berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kalau saudara mengakarkan diri saudara dengan sosial media, saudara tidak bisa dibangun di dalam Kristus.
Jadi di mana akar saudara hari ini? Di mana saudara menyisihkan waktu saudara terbanyak? Bagaimana saudara memberi makan pikiran saudara? Apakah lebih banyak dengan membaca berita, membaca Twitter, melihat YouTube, ya kan? Ya, apapun itu, saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh menonton atau menyisihkan waktu untuk melihat semuanya itu. Boleh saja, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi ingat, hidupilah nilai-nilai kerajaan Allah. Utamakan Tuhan Yesus. Dan isilah pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang positif. Amin. Jangan menggunakan nilai-nilai dunia untuk membangun dirimu. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Sudahkah saudara membaca firman-Nya hari ini? Sudahkah saudara berkomunikasi dengan Kristus hari ini? Sudahkah saudara mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah sepenuhnya dalam hidup saudara hari ini? Jadi saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk bisa menghidupi ayat ini. Bahwa kita akan berubah, bukan menjadi seperti dunia ini, tapi kita berubah untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, kami ingin menjadi serupa dengan-Mu, bukan menjadi serupa dengan dunia. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa supaya Engkau memperbaharui pemikiran kami. Kami berdoa ya Tuhan, meletakkan setiap pikiran-pikiran yang salah, setiap pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, setiap pikiran-pikiran yang negatif, setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal dari kebenaran. Dan kami menaklukkan segala pikiran dan mengakui bahwa Kristus berkuasa dan menguasai setiap faktor, setiap elemen dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau yang memerintah sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi saat ini, berikan kami kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di masa depan kami dengan iman bahwa Allah kami adalah Allah yang menyertai kami, dan yang terbaik, the best, is still yet to come. Yang terbaik akan datang bagi kami anak-anak-Mu. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami dan tuntunlah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di awal bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengingat akan pengorbanan yang telah Dia berikan. Supaya di dalamnya kita memiliki pengharapan, kekuatan, dan kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita jauh sebelum kita datang kepada Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silahkan saudara mempersiapkannya sekarang. Sementara itu juga kita akan mendengarkan pujian untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah,
Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan cawan minuman. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Angkatlah ke atas dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat karya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kami dikuatkan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan selalu ada pengharapan untuk kami menyongsong hari esok dengan penuh harapan karena kami tahu ada Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan tersebut menyegarkan roh dan jiwa saudara untuk dapat kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga di dunia ini dengan tetap memegang nilai-nilai kerajaan surga, khususnya dalam di mana saudara tinggal, di mana saudara hidup, di mana mungkin saudara di kampus, di tempat pekerjaan saudara, ataupun sebagai ibu rumah tangga dengan bertetangga. Biarlah kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati saudara. Di akhir daripada perjumpaan kita ini, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.